anggota dari kami kelompok 7. Yang pertama ada saya, Muhammad Irfan Dama. Yang kedua adalah Rozana Hairuddijayani. Yang ketiga adalah ada Yuliana Hanung. Dipersilahkan untuk yang selanjutnya. Penafsiran ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar. Menuntut ilmu merupakan kewajiban dan kebutuhan manusia. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat dari jalan kebenaran. Tanpa ilmu, manusia tidak akan mampu merubah suatu peradaban. Bahkan dirinya pun tidak bisa menjadi lebih baik karena menuntut ilmu merupakan suatu yang sangat penting dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli farqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Orang-orang mukmin tidak patut dan tidak dituntut agar mereka semua berangkat menuju medan perang, sebab perang itu hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib dilakukan setiap orang. Perang barulah menjadi wajib apabila Rasul memerintahkan agar mengerahkan seluruh kaum mukmin menuju medan perang. Falaula nafaro min kulli farqatin minhum ta'ifah. Artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Kata falaula berarti dua hal. Yang pertama adalah anjuran dan dorongan melakukan sesuatu yang disebutkan sesudah kata-kata tersebut apabila hal itu terjadi di masa yang akan datang. Arti yang kedua yaitu kecaman atas meninggalkan perbuatan yang disebutkan sesudah kata itu merupakan hal yang telah lewat. Apabila hal yang dimaksud merupakan perkara yang mungkin dialami, maka bisa juga laula yang berarti perintah mengerjakannya. Maksudnya, mengapa tidak segolongan saja atau sekelompok kecil saja yang berangkat ke medan tempur dari tiap-tiap golongan besar kaum mukmin, yaitu supaya orang-orang mukmin seluruhnya dapat mendalami agama mereka. Ayat ini turun ketika semangat kaum muslimin untuk jihad ke medan pertempuran mencapai puncaknya. Semua kalangan umat Islam berbondong-bondong untuk ikut berjihad di medan perang, sehingga tidak ada lagi orang yang tinggal untuk memperdalam ilmu keislaman. Berikutnya, Quran Surat Al-Alaq ayat 1, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tafsir ringkas Kemenak. Wahai Nabi, bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu dengan terlebih dahulu menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu dengan keesaannya. Tafsir Kemenak. Allah memerintahkan manusia membaca, mempelajari, meneliti, dan sebagainya. Apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayatnya yang tersirat atau qauliyah, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat, maksudnya alam semesta atau kauniyah. Membaca itu harus dengan namanya, artinya karena Dia, dan mengharapkan pertolongannya. Dengan demikian, tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu adalah diperolehnya hasil yang diridhoinya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tafsir yang ketiga. Quran Surat Ali Imran yang artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan
hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 79. Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 79. Ayat di atas turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani Najran. Menurut Ibnu Ishaq dan Al-Bayhaqi dari Ibnu Abbas bahwa pada suatu kesempatan orang-orang Yahudi dan Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Saat Rasul mengajak mereka memeluk Islam, seorang bernama Abu Rafi Al-Razi berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau berkenan jika kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari hal itu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat sebagaimana di atas. Kata Rabbani sebagaimana termaktub pada penggalan ayat di atas. Menurut hemat peneliti, menunjuk pada pentingnya profesi pendidik. Seorang yang telah dikaruniai ilmu dan pengetahuan, hendaklah ia mau mengajarkan apa yang dimilikinya pada orang lain, agar orang lain tersebut bisa mendapat